Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 4 Januari 2026. 1. Disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. 2. Setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. 3. Informasi kehadiran jemaat adalah sebagai berikut. Ibadah pagi Minggu 28 Desember 2025 sebanyak 191 orang. Ibadah sore Minggu 28 Desember 2025 sebanyak 62 orang. Ibadah akhir tahun Rabu 31 Desember 2025 sebanyak 399 orang. Ibadah tahun baru Kamis 1 Januari 2026 sebanyak 214 orang. Sehubungan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru, maka ibadah subuh telah ditiadakan mulai pada tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan Minggu 18 Januari 2026. Dan untuk pembukaan tahun pelayanan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk 1. Mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. 2. Menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. 3. Pastikan HP dan keadaan mood diam selama ibadah berlangsung. 4. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal kepada majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan majelis jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Arjuini Leo, SSI MM sebagai pelayan firman di ibadah pagi ini, Kantoria, paduan suara jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kita boleh ada dalam ibadah minggu pertama di tahun 2026. Untuk mengawali ibadah di pagi hari ini, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian dalam nyanyian Suara Gembira 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Tuhan Raja Maha Baik. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Nyanyian rohani nomor 4, bait yang keempat. Persembahan pujian dari anak Joakim. Yes.
Shalom jemaat yang terkasih, nyanyian ini terambil dari Mazmur 120 ayat yang ke-1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Semoga pujian ini bisa memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah usai kisah sayang-Mu, dan tak pernah usai kisah setia-Mu. Tak pernah usai, selalu di hatiku. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Sebab jika
tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Tuhan memberkati anak Joakim terus memuliakan Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 3 sampai 17. Demikian bunyi hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan menolong kita untuk terus melakukan hukum-Nya dalam jalan hidup kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan sungguh kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati, dalam perasaan malu dan menyesal, kami tertunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu, yang kami lakukan menyakiti hati sesama kami, dalam tutur kata kami, dalam tingkah laku perbuatan kami, juga yang terselubung di dalam hati dan pikiran kami, yang kami lakukan dalam ketidaksadaran dan ketidaksengajaan kami, tetapi juga secara sadar telah kami lakukan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah dalam pertobatan yang benar kami hidup baru bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Nyanyian Rohani 136 bait 1. Ku buka keinginanku
Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian berita anugerah menurut Injil Yohanes 6 ayat 37b. Kita melakukan nyanyian suara gembira nomor 52 bait pertama dan ketiga. Jemaat kembali saya undang berdiri. Setelah kita mengaku dosa dan menerima keampunan, kita akan mengaku iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 bait yang pertama. Persembahan pujian duet
dari Yahya dan Sandy. Sambil duet mempersiapkan pujiannya, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Manseren sia manserel farkinyaro sasariena ruama farkinyaro wawas dunia sia manserel mansren bekain ronanggi Farkin yaro kene Siman seremonia mufa Yaso awe nyambe sobe koreri Manseren se manseren Fakin yaro sasarena Ruama fakin yaro wawas dunia se manseren Mansren bekain ronanggi Farkin yaro kenene Siman seremonia mufa Yaso awe nyambe sobe koreri Mansren bekain ronanggi Farkin yaro kenene Siman serenunya mufa Yaso awe nyambe sobe koreri Siman serenunya mufa Yaso awe nyambe sobe koreri
dalam tuntunan, dalam bimbingan Tuhan. Kita terus berjalan di tengah segala pergumulan kita. Tuhan memberkati duet Bapak Yahya dan Ibu Sandy. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu, penyertaan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini, di hari yang keempat di tahun 2026. Kami menyadari semuanya adalah berkat kasih dan setia Tuhan. Maka tuntunan firman-Mu hendak kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Bimbinglah kami dalam terang kuasa hikmat Roh Kudus. Bawalah kami memahami kehendak-Mu dan ajarlah kami setia dan taat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah. Haleluya.
Selamat Tahun Baru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada dan memasuki hari yang keempat di tahun 2026. Semoga kadar kolesterolnya masih aman, ya, asam uratnya masih stabil gitu ya. Setelah Natal ya dan Tahun Baru tentu banyak hidangan yang dinikmati ya. Dan tapi yang pasti penuh dengan sukacita ya. Sukacita ini membawa kita melihat segala karya Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun anugerah Tuhan tahun 2026. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu ada banyak resolusi, ada banyak harapan yang kita inginkan, kita doakan terjadi dalam hidup kita. Namun dalam perjalanan kita, tentu tahun ini masih penuh dengan misteri ya, yang tidak kita ketahui. Apakah yang baik yang akan kita alami atau hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan yang akan terjadi. Semuanya ada dalam rahasia Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini menghantar kita memasuki minggu kerja yang baru. Di dalam seluruh langkah hidup kita, firman Tuhan menjadi kompas, firman Tuhan menjadi penentu arah bagaimana kita melangkah di tahun 2026. Firman Tuhan pada 1 Januari itu menarik sekali karena perjalanan yang baru, kehidupan yang baru dari Nuh dan keluarga pasca banjir besar, pasca air bah yang menakutkan, ketika mereka terombang-ambing ya, 150 hari lebih, 3 bulan lebih, tanpa ada sesuatu yang dapat mereka nyatakan dalam interaksi mereka dengan dunia. Dan ketika waktunya Tuhan membawa mereka ke Gunung Ararat, lalu Nuh melepaskan burung gagak, burung merpati. Ketika satu burung merpati yang dilepaskan Nuh kembali membawa sepucuk daun dari pohon zaitun, gambaran bahagian ini hendak menunjukkan dalam kehidupan baru dengan Tuhan ada harapan baru. Ada yang hendak kita nyatakan dalam hidup kita di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan bagian firman Tuhan di hari ini pun menghantar kita di minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagaimana perjalanan kehidupan Abraham istrinya dan juga Lot keponakannya. Mereka berjalan dalam perjalanan yang panjang dari tanah Mesir untuk mereka kembali ke tanah Kanaan. Karena sebelumnya pembacaan pada pasal 12 menyatakan ketika terjadi kelaparan di Kanaan, Abraham dan keluarganya harus pergi tinggal di Mesir. Dan setelah itu barulah mereka kembali ke tanah Kanaan. Yang dilakukan Abraham ketika dia memulai kehidupannya, usahanya, pekerjaannya adalah menarik. Dikatakan pada bagian pembacaan kita, ketika mereka sebelumnya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mereka mulai menetap di dekat Betel. Di situ Abraham membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan Abraham sangat kaya, bukan hanya kaya, tetapi ia sangat kaya. Dia diberi kelimpahan berkat oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sebab itu memulai segala usahanya, memulai segala pekerjaannya dan kehidupannya di Betel, dia membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak hanya membangun karir, dia tidak hanya membangun kemahnya, tetapi dia membangun mezbah persekutuan
dan ungkapan syukur kepada Allah. Maka lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar yang pertama. Besok kita sudah mulai dalam aktivitas. Jangan kita hanya memulai hidup kita saja. Jangan kita hanya memulai karir kita, usaha kita, pekerjaan Tuhan, tanpa kita mengingat Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Maka bangunlah mesbah persekutuan dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari kisah Abraham dan Lot dalam perpisahan mereka. Ketika mereka tinggal di sana, semakin hari mereka semakin diberkati Tuhan. Ternak mereka semakin banyak, dan hal ini membuat terjadi keributan antara para gembala daripada Abraham dan para gembala dari Lot. Kehidupan spiritual Abraham menunjukkan bagaimana sikapnya menghadapi sebuah konflik. Kita menjalani tahun 2026 bukan berarti bebas dari masalah. Ketika kita masuk menjalani hari-hari hidup kita di tahun ini, kita berdoa, kita memanggil Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan berarti hidup kita lepas dari tantangan. Bukan berarti hidup kita lepas dari penderitaan, bahkan masalah dan konflik perselisihan. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana kita menghadapi konflik dalam hidup kita. Kita belajar dari Abraham. Dia membangun kehidupan spiritual yang luar biasa baik dengan Tuhan. Dan itu nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika terjadi masalah, perdebatan, perselisihan antara para gembala Lot dan para gembala Abraham, Abraham tidak menyelesaikan masalah dengan memperbesar masalah. Tetapi dia menunjukkan kerendahan hati. Dia menunjukkan kasih. Dia menunjukkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab itu bagian firman Tuhan pada ayatnya yang ke-8, Abraham berkata kepada Lot, "Janganlah aku dan engkau, dan janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Abraham melihat nilai-nilai persekutuan, nilai-nilai kekerabatan lebih penting daripada apa yang dia inginkan. Kalau mau dibilang, Abraham bisa bilang sama Lot, Lot, kau itu anak yatim. Saya ambil kau, saya bawa kau, saya buat kau jadi orang berhasil hari ini. Jadi kau jangan macam-macam sama saya. Abraham bisa bilang, Lot, kau pergi cari tempat lain karena sapu gembala-gembala mau kasih makan ternak-ternak saya. Tetapi tidak demikian. Abraham menunjukkan bahwa ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, maka kehidupannya memancarkan kasih Allah. Kehidupannya menyatakan damai sejahtera Allah. Kehidupannya menjaga nilai-nilai persekutuan, kekerabatan yang ada. Sehingga dia berkata kepada Lot, "Sudahlah Lot, sekarang kamu milih aja. Kamu mau tinggal di mana? Kalau engkau pergi ke kanan, saya pergi ke kiri. Kalau engkau mau pergi ke kiri, saya pergi ke kanan. Terserah kamu deh, kamu mau kemana?" Ya. Padahal Abraham punya power, punya kesempatan untuk memilih. Tetapi Abraham memberikan peluang itu lebih dulu kepada Lot. Ini menunjukkan kerendahan hati seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan kita belajar pula bahwa Abraham bukan hanya sekedar mau bilang kepada Lot, "Sudah Lot, terserah." Tapi Abraham mau bilang, dimanapun saya berada, saya tetap dipelihara Tuhan selama Tuhan berada dengan saya. Berbeda dengan Lot. Kita melihat pilihan Lot berdasarkan pengalaman.
Pilihan Lot berdasarkan pandangannya, pilihan Lot berdasarkan pikirannya. Sehingga ayatnya yang ke-10 berkata, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ya. Memang Lot memiliki pengalaman bahwa terjadi kelaparan di Kanaan oleh karena airnya susah. Karena di Kanaan memang mereka hanya bergantung pada turunnya hujan. Kalau hujan tidak turun, kering. Berbeda dengan lembah Yordan yang dialiri oleh sungai Yordan. Di sana air mengalir dengan cukup baik. Sehingga Lot bilang, sudah cukup sekali saya rasa kelaparan di Kanaan. Saya pilih lembah Yordan. Dia melihat dalam cara pandangnya sebagai manusia, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Sehingga dia berada dalam sebuah lembah yang dalam pandangannya indah, tetapi di dalamnya mengandung sebuah bahaya yang sedang menanti. Karena pembacaan-pembacaan setelahnya kita melihat kejadian peperangan di Sodom, lalu kemudian kejadian penghukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora membuat Lot kembali tanpa membawa apa-apa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini hendak mengajar kita bahwa kadang-kadang apa yang kita pikir baik, apa yang kita lihat indah, belum tentu itu baik untuk hidup kita. Ada kalanya kita berpikir bahwa oh yang di sini lebih boleh, yang ini boleh, yang itu boleh. Tetapi kita tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tidak memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika suatu situasi yang besar terjadi, kita kembali dalam penyesalan. Lot tidak melibatkan Tuhan. Sebaliknya, Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Abraham melihat dalam mata iman. Mau di tanah Kanaan hari ini kering, tetapi Abraham percaya bahwa ketika Tuhan berjalan bersama dengan dia, dia akan melihat segala kebaikan Tuhan di tanah yang kering. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau hari ini kita masuk tahun baru, lalu kita bilang kenapa banyak persoalan. Kita masuk tahun baru dengan melihat bahwa kehidupan kita sepertinya tidak ada hal-hal yang baik. Ingat bahwa bukan apa yang ada di depan kita, tapi bersama dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang kering Tuhan bisa buat subur. Dari suatu persoalan Tuhan bisa bawa kita melihat berkat Tuhan. Dari sebuah kegagalan Tuhan bisa bawa kita menjadi seorang yang berhasil. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab puji-pujian tadi sudah menyatakan bagi kita, jikalau bukan Tuhan sia-sia. Hanya Tuhan saja yang bisa bimbing kita. Hanya Tuhan saja yang bisa tuntun kita. Dan ketika Abraham dan Lot berpisah, benarlah Tuhan kembali menyatakan ketetapan janjinya bagi Abraham. Tuhan berkata, Abraham kau lihat saja, dari utara, selatan, barat, timur, seluruh negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Kalau orang bisa hitung debu tanah, maka mereka bisa menghitung keturunanmu. Tentunya tidak ada yang bisa hitung debu tanah. Demikian Tuhan menyatakan janjinya bagi Abraham. Dalam ketaatan iman Abraham, kita mau dibawa Tuhan, mau dituntun Tuhan untuk berjalan juga dalam iman kepada Dia. Membangun mesbah persekutuan. Ketika kita membangun setiap pekerjaan kita, usaha kita, karir kita, ingat jangan cuma bangun itu, tapi bangun juga mesbah persekutuan dengan Tuhan. Supaya Allah hadir, Allah menolong kita dalam segala persoalan, konflik, dan segala pergumulan yang mungkin kita hadapi. Lalu ingat, tidak selamanya yang kering itu
tidak akan ada berkat. Ya. Saya senang dengan sebuah ilustrasi yang disampaikan seorang pendeta. Dia berkata, jangan percaya kepada apa yang ada dan Tuhan berikan hari ini untuk kita, tapi percayalah kepada Dia sebagai sumber segala berkat. Kalau hari ini Tuhan kasih kita batu di tangan kita, ya, kira-kira yang saudara percaya batunya atau Tuhannya? Ya, Tuhannya atau batunya? Kalau Tuhan bilang begini, ini saya kasih kamu batu, bawa batu ini pergi belanja di shopping. Saudara percaya tidak? Batu itu bisa saudara pakai untuk belanja. Kalau saudara percaya sama batu, lihat sama batunya, saudara tentu akan bilang tidak mungkin. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita akan berjalan bawa batu itu pergi ke shopping. Tuhan kan bilang bisa bawa ini, bawa gitu. Ya. Sampai di sana, orang bilang, kenapa bawa batu? Kadang-kadang kita bilang, iya juga, kenapa saya bawa batu ini ya? Tapi saya percaya sama Tuhan kok, kalau saya bawa batu ini. Ya. Lalu sampai di sana ketemu orang, ya, di depan shopping, dia bilang, Bapak bawa batu itu, mau kemana? Saya mau pakai belanja. Kasih saya sudah, saya bayar harganya 50 juta. Wah, kok bisa Anda beli batu ini? Padahal batu ini jelek loh. Dia bilang, iya saya mau beli, karena di dalam batu itu ada emas. Ya. Saudara di bawah Tuhan seperti kisah ini. Kalau kita melihat hanya kepada batu, persoalan, pergumulan, penderitaan, maka kita jalannya tidak akan penuh dengan ungkapan syukur. Kita jalannya loyo-loyo, aduh Tuhan, bagaimana mungkin batu ini bisa saya pakai untuk belanja? Bagaimana mungkin batu ini bisa saya pakai untuk investasi? Bagaimana mungkin batu ini bisa pakai untuk menolong keluarga saya? Yang Anda percaya bukan batunya, tapi Tuhan yang memberikannya. Sebab Tuhan sanggup membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bekerja membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu memasuki minggu kerja yang baru, memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru. Di tahun 2026, ingat, bukan apa yang hari ini kita lihat, tetapi Dia yang memberikannya. Dia yang menuntun kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang menolong kita, yang akan membawa kita melihat pekerjaannya yang besar di sepanjang tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Persembahan pujian solo dari Saudari Aprilia. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, ada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. 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 Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Biarlah kita selalu bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati Kakak Aprilia untuk terus memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Nyanyian suara gembira nomor 29 bait pertama dan seterusnya mengiringi pemberian persembahan kita. Karena cuaca baik terang, terima kasih Bapa Sorga, dan laut biru yang senang, terima kasih Bapa Sorga, karena bunga bagus sekalian, karena burung yang bernyanyian, dan bintang ribu-ribuan, terima kasih Bapa Sorga. Karena makanan yang sedap, terima kasih Bapa Sorga, dan buah yang Kau beri tetap, terima kasih Bapa Sorga, karena berkat-berkat-Mu harian yang Ku terima berkelimpahan, pun kalau tak kelihatan, terima kasih Bapa Sorga. Karena setiamu teguh, terima kasih Bapa Sorga, karena Kau berikan anak-Mu, terima kasih Bapa Sorga. Yesus memeluk dengan kasih-Nya anak-anak yang kecil rendah, tetaplah Ia sobatnya, terima kasih Bapa Sorga. Karena cuaca baik terang, terima kasih Bapa Sorga, dan laut biru yang senang, terima kasih Bapa Sorga, karena bunga bagus sekalian, karena burung yang bernyanyian, dan bintang ribu-ribuan, terima kasih Bapa Sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama dengan 8 kantong kolektor, 2 kotak diakonia, 2 kotak program, dan 2 kotak dana aksi 1000,
majelis juga menerima beberapa amplop. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Jackson Penturi dari Rayon 3 yang telah membawa anak-anak penerima baptisan sakramen baptisan kudus. Lalu 2 amplop pengucapan syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka dan keluarga dari Rayon 3 RT 5. Maaf, ada 3 amplop yang tidak menyebutkan nama, tapi amplop persembahan syukur dari Rayon 3 RT 5. Lalu pengucapan syukur yang tidak menyebutkan nama, 1 amplop dan 1 amplop persepuluhan yang tidak menyebutkan nama. Seluruh persembahan syukur ini akan didoakan oleh pelayan firman dari atas mimbar. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang telah menyenggara dalam hidup kami di sepanjang jalan yang telah kami lalui di tahun 2025, dan kami boleh berada di hari yang keempat di tahun 2026. Kebenaran firman-Mu biarlah terus meneguhkan iman pengharapan kami, sehingga ketika kami boleh memulai seluruh aktivitas kehidupan kami, usaha pekerjaan, karir profesi kami juga mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami menciptakan damai sejahtera Tuhan. Kami hidup dalam kerendahan hati, kami hidup saling mengasihi. Di tengah persekutuan, di tengah keluarga, bahkan di tempat kami bekerja dan kami melayani, kami hidup memuliakan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan tetapkan di jalan hidup kami, menjalani tahun yang penuh dengan misteri Tuhan, kami mau percaya selalu bahwa bersama dengan Tuhan, kemanapun kami melangkah, Tuhan menyediakan segalanya bagi kami. Sebab bukan apa yang kami lihat, kami pandang, kami ukur dalam pengalaman kami, tetapi apa yang tetap Tuhan tetapkan dalam rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dalam seluruh langkah hidup mereka, dalam setiap gumul, dalam setiap harapan, dalam setiap hal yang hari ini mereka bawa dan mereka doakan. Berkat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Kuasa hikmat Tuhan, Roh Kudus-Mu terus memperlengkapi mereka, terus menolong mereka dalam segala langkah kehidupan mereka. Biarlah ketika mereka berseru kepada Tuhan, keselamatan Tuhan dinyatakan. Kasih dan pertolongan-Mu selalu Engkau karuniakan. Bawalah mereka melihat segala kuasa mujizat karya-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan, baik rencana cuti ataupun mereka yang saat ini sedang berada di kota-kota tempat mereka melaksanakan cuti. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Biarlah ya Tuhan, dalam segala perjalanan mereka menyatakan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, dan sukacita yang besar terus Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Dan dalam berkat keselamatan, Tuhan juga menuntun mereka kembali ke Timika, untuk kami juga bersama-sama menjadi satu persekutuan yang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk sukacita syukur yang dihantar umat-Mu hari ini lewat persembahan syukur.
Tuhan, mari Engkau memberkati setiap persembahan yang telah diberikan lewat tangguh-tangguh persembahan, lewat kotak-kotak persembahan, tetapi juga keluarga-keluarga yang telah disebutkan nama-nama mereka yang boleh datang dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Secara khusus kehidupan keluarga Bapak Jackson Penturi yang bersyukur bahwa atas karunia anugerah pertolongan Tuhan, mereka boleh membawa anak-anak mereka untuk dibaptis, dimateraikan dalam perjanjian dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah anak-anak terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, dalam didikan orang tua, mereka juga bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus. Berkati mereka yang memberikan persepuluhan, tanda ketaatan iman, janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa jikalau ada jemaat-Mu yang sedang ada dalam kondisi sakit, maupun juga orang-orang yang mereka kasihi yang ada dalam sakit. Tuhan, mari Engkau jamah dalam kuasa urapan darah-Mu. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan lewat penanganan medis, lewat perawatan keluarga, lewat makanan, minuman, bahkan obat-obat penawar. Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Mereka yang berbeban berat, biarlah kelegaan dari Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan Yesus memberkati kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Jihan Mambrasar bersama dengan Bapak Pendeta J. Lewerisa, yang bersama dengan keluarga sedang melakukan perjalanan cuti mereka di awal tahun. Tuhan, mari bersama-sama Engkau menyertai kemanapun mereka berada. Biarlah dalam penyertaan Tuhan mereka pun dilingkupi dengan segala sukacita, dan mereka juga akan kembali untuk bersama-sama dengan kami ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk seluruh penatua dan syamas. Tuhan Yesus berkati hidup mereka yang boleh mengangkat pelayanan di minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut juga dengan seluruh perangkat pelayanan sebagai tata usaha, sebagai kostor, sebagai sopir gereja. Bahkan juga mereka yang dengan talenta boleh ada dan memandu kami dalam puji-pujian sebagai tim musik gereja dan tim multimedia sound system. Tuhan berkati hidup mereka, dipakai untuk menjadi alat berkat dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Baik solo yang boleh juga memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan duet, Tuhan Yesus memberkati. Di atas puji-pujian mereka, Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati di tengah segala situasi bencana alam yang terjadi. Tuhan Yesus selalu ada. Biarlah lewatnya kami belajar untuk juga terus menyatakan damai Allah di tengah dunia, dan biarlah Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami lewat kehidupan mereka. Tuhan pakai mendatangkan juga damai Tuhan di tengah-tengah kepemimpinan mereka dalam roh takut akan Tuhan, dalam bijaksana, dalam hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati PT Freeport Indonesia. Tuhan memberkati mulai dari arah direksi, manajemen, sampai kepada karyawan-karyawati, para kontraktor, privatisasi. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah segala yang terus direncanakan, dilaksanakan di sepanjang tahun ini, Tuhan membukakan segala jalan-jalan kebaikan Tuhan, sehingga seluruh operasi di tengah-tengah perusahaan ini boleh berjalan dengan baik. Kembali ada berkat Tuhan yang juga mengalir dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh pihak keamanan TNI Polri yang juga turut ada dan berjaga-jaga.
Tuhan menjadi penjaga Israel yang juga melindungi mereka. Dan lewat kehidupan mereka Tuhan menyatakan damai Tuhan. Tuhan menyatakan keamanan yang dari Tuhan, penjagaan yang dari Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa, permohonan kami bersama dengan ungkapan syukur kami. Kami datang, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu memberkati hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Nyanyian suara gembira nomor 33. Bait pertama dan bait kedua dalam keadaan duduk. Bait keempat dalam keadaan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, kita tidak pernah tahu jalan kita di tahun ini. Tetapi biarlah kita mau terus membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala langkah hidup kita, dan janganlah kita melihat apa yang di depan kita, tetapi pandanglah selalu jurumudi kita, yaitu Yesus Kristus yang menuntun kita. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu Jemaat Islam Indonesia. Bapak Ibu jemaat, ibadah kita telah selesai. Sambil berjabat-jabat tangan, mari kita nyanyikan lagi lagu nyanyian Suara Gembira 33 ayatnya yang pertama. Perahu Awan Putih.